Salam, saudara sekalian, dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Kiranya berkat dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta dan melimpah atas kita sekalian. Saudara sekalian yang kasih Tuhan, ini adalah video yang ketiga tentang pemeliharaan Tuhan kepada umatnya atau bagi umatnya. Di video yang pertama, saya membahas tentang pemeliharaan Tuhan kepada umatnya di padang gurun. Bagaimana Tuhan melihat umat Allah menggerutu, mengomel, mungkin setiap hari. Kalau saudara nonton filmnya itu ya, film tentang Musa yang diperintahkan Tuhan untuk memimpin dan membawa umat Allah keluar dari perbudakan di Mesir. Lalu ketika mereka memasuki di padang gurun, mereka menggerutu dan mengomel. Dalam keadaan seperti itu pun Tuhan tetap memelihara mereka. Mengapa? Tuhan tidak mungkin mengingkari dirinya. Tuhan tidak mungkin mengingkari perjanjiannya. Karena dia sendiri adalah Allah perjanjian. Sekalipun umat Allah tidak setia, tetapi Allah tetap setia. Allah tetap menepati janjinya. Allah tetap menepati firman-Nya. Allah tetap menepati kasih setianya. Saudara dikasih Tuhan, dalam video yang pertama tentang pemeliharaan Tuhan, kita telah belajar bagaimana Tuhan memelihara umat Allah itu dengan roti dan daging yang disediakan. Saya mengatakan dalam video itu tidak ada pengharapan secara akal manusia berada di tengah-tengah atau hidup di tengah padang gurun. Tidak ada pengharapan. Tetapi bagi umat Allah, Tuhan itu sendirilah pengharapan itu. Ketika seseorang mempercayai bahwa Tuhan ada, Tuhan hidup, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara, Tuhan memberikan harapan baru, Tuhan memberikan jalan baru, Tuhan memberikan hidup kepada umatnya yang dipilih, yang ditebus, diselamatkan dari perbudakan di Mesir. Dan akhirnya, bukan hanya 4 hari, bukan hanya 4 minggu, bukan hanya 4 bulan, bukan hanya 4 tahun, tetapi 40 tahun Tuhan memelihara mereka di padang gurun. Memang 40 tahun itu ditetapkan Tuhan untuk mendidik mereka, untuk menyelesaikan gerutuan dan omelan mereka kepada Tuhan. Dan akhirnya yang masuk ke tanah perjanjian yang dipimpin oleh Yosua, itu adalah umat Allah generasi baru. Saudara, orang yang mengomel, orang yang menggerutu, orang yang tidak percaya kepada pemimpin yang diurapi Tuhan, kepada pemimpin yang diutus Tuhan, tidak masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka hanya melihat, lalu mati di padang gurun, dikubur di padang gurun. Tapi hati-hati, pada masa sekarang ini ada banyak orang mengaku pemimpin gereja, mengaku hamba Tuhan, mengaku pendeta, bahkan ada yang berani mengaku nabi, pergi ke neraka, pergi ke surga, dan sebagainya. Hati-hati saudara-saudara, firman Tuhan tidak pernah memerintahkan demikian. Firman Tuhan tidak pernah mengajarkan demikian. Orang yang mengaku dirinya pastor, pendeta, atau seorang guru sekolah minggu, atau seorang evangelis, dia harus setia kepada panggilannya, dia harus setia kepada pelayanan, dia harus setia kepada Alkitab, kitab suci, firman Tuhan, dia harus setia kepada gereja. Gereja yang gereja, bukan gereja yang bukan gereja. Saudara yang kasih Tuhan. Lalu dalam video yang kedua, saya membahas tentang bagaimana burung pipit dan rambut di kepala manusia dihitung oleh Tuhan. Dan burung pipit yang saya katakan dalam video itu memiliki penjaga, yaitu Sang Pencipta, yaitu Tuhan sendiri. Burung pipit yang begitu murah, atau disebut dalam teks itu murahan. 2 duit dapat 5 ekor. Kalau 1 duit dapat 2 ekor. Berarti kalau 2 duit bonus 1. Kenapa sampai diberi bonus? Karena nggak ada harganya. Kalaupun ada harganya itu sangat murah, maka diberikan bonus.
Saudara dikasih Tuhan, walaupun burung pipit yang begitu murah, atau orang Yahudi mungkin menyebut itu sebagai burung murahan, tetapi burung pipit itu memiliki penjaga, yaitu Tuhan Allah, pencipta alam semesta, termasuk burung itu. Burung itu memiliki penjaga yang akan mengizinkan dia turun atau naik, yang akan mengizinkan dia tetap terbang atau selesai, yang tetap mengizinkan dia hidup atau mati. Saudara, burung pipit yang lemah itu tidak akan jatuh kalau Tuhan tidak mengizinkan dia jatuh. Demikian juga rambut ini yang kita anggap sepele, tetapi banyak orang merepotkan diri dengan rambut, bahkan menghabiskan jutaan, mungkin puluhan juta, ratusan juta untuk rambutnya, karena memang rambut disebut mahkota. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan dia tumbuh atau rontok, rambut itu tidak akan rontok. Tuhan menghitung, Tuhan berkuasa atas rambut yang dianggap orang sepele itu. Saudara, itulah pemeliharaan Tuhan dalam 2 video yang sudah saya posting di YouTube. Lalu sekarang adalah video yang ketiga. Saya akan membacakan teks ayat masih dalam Matius 10. Lihat ayat 18, ayat 16. Aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Dari ayat ini saja, kalau kita perhatikan, domba itu binatang lemah. Selain lemah, fisiknya itu tidak punya seperti ayam itu punya jalu atau tanduk. Dia tidak punya. Artinya, sesungguhnya domba ini tidak punya sistem pertahanan yang memadai di tengah-tengah serigala. Ingat ya, di tengah-tengah serigala. Dan tidak mungkin domba ini bisa bertahan hidup di tengah-tengah atau dikelilingi serigala. Dia tidak punya defense mechanism. Dia tidak punya sistem pertahanan hidup. Tetapi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkata, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik. Cerdik ini menunjuk kepada akal budi, menunjuk kepada akal pikiran atau buah daripada pemikiran. Seseorang yang luar biasa itu dapat dilihat dari buah pemikirannya. Buah pemikirannya yang lahir dikeluarkan melalui perkataan dan karya-karyanya, melalui mulutnya, melalui lidahnya. Kalau dia seorang penulis, melalui tulisan-tulisannya. Nah, domba tidak memiliki tubuh yang cukup kuat untuk bertahan menghadapi serigala-serigala itu. Tetapi Tuhan berkata, sebab itu hendaklah kamu cerdik. Untuk cerdik, kita ada video lucu tuh ya, Son the Sheep. Saudara bisa menonton tuh. Bayangkan domba yang tidak punya tanduk, dia sangat lemah, tapi di dalam film kartun itu, Son the Sheep ini sangat cerdik. Dia seperti punya akal. Dia bisa membaca, dia bisa ini, bisa itu, bisa semua. Dan yang lainnya bisa kalah karena akal si Son the Sheep ini. Tapi itu hanya film kartun. Tetapi Alkitab ribuan tahun yang lalu telah mengatakan, sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Cerdiknya seperti ular. Ular ini, nanti kita ada video yang selanjutnya ya, tentang ular dan burung merpati. Saya akan meneruskan ayat yang ke-17. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ini ada hubungannya dengan hendaklah kamu cerdik seperti ular ini. Waspada terhadap semua orang tanpa terkecuali. Saudara, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Rumah ibadat itu seharusnya tempat untuk memuji Tuhan, untuk menyembah, untuk worship, untuk memberi persembahan, untuk membicarakan hal-hal yang mulia, untuk mempersembahkan hidup, untuk membahas firman Tuhan, untuk menyampaikan
kesucian Tuhan, firman Tuhan, kekudusan Tuhan, dan semua tentang kemuliaan Tuhan. Tetapi dikatakan di sini, mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Jadi Alkitab sudah bernubuat ini. Di rumah ibadat kita akan disiksa. Saudara, dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ini ayat 19 berhubungan dengan kamu harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Di sini, ya kan? Tulus kepada jemaat, kepada domba yang asli, kepada gereja yang asli, dan cerdik kepada semua orang. Maka dinasihatkan, waspadalah terhadap semua orang. Ayat 20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara-saudara, ini salah satu bukti pemeliharaan dan penyertaan Tuhan kepada umatnya, umat pilihannya, yang ditebus, yang diangkat menjadi anaknya, menjadi buah kesayangannya, menjadi biji matanya. Tidak mungkin Tuhan menelantarkan kita. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita jatuh tergeletak tanpa arti di dunia ini. Saudara, kalau belum waktunya burung pipit itu jatuh mati, dia tidak akan mati kalau Tuhan tidak mengizinkan. Demikian juga atau terlebih kita, gerejanya, umat kesayangannya, dia tidak akan jatuh tergeletak. Kita tidak akan jatuh. Sekali lagi, kita tidak akan jatuh tergeletak tanpa Tuhan mengizinkan. Karena burung pipit yang lemah, yang murah itu pun demikian dikatakan Tuhan. Rambut juga demikian. Pemeliharaan Tuhan pada saat kita disesah, pada saat kita di tengah-tengah serigala sebagai pengutusan Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini, saudara, Tuhan hadir di tengah-tengah kita dan Ia akan berkata-kata menghadapi dunia itu. Tubuhnya kita, tetapi yang berkata-kata itu adalah roh Bapa. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu, kata firman Tuhan, di dalam Matius 10 ayat yang ke-20. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Amin, saudara-saudara. Bapa di surga, Tuhan, Raja segala raja, yang ada di dalam kita, yang berjanji menyertai kita, Ia menuntun kemana dan di mana kita diutus, menyertai dan melengkapi kita dengan fasilitas rohani, baik hikmat, keberanian, akal budi. Maka kecerdikan umat Tuhan itu berasal daripadanya, daripada Tuhan, melalui ketekunan kita mempelajari firman-Nya, mempercayai sabdanya, dan melakukan firman-Nya. Saudara, penyertaan Tuhan dalam video yang ketiga ini tetap ketika atau sekalipun kita berada di tengah-tengah serigala, di tengah-tengah orang yang begitu melimpah pengetahuan, begitu canggih teknologi informasi. Jika kita adalah domba Tuhan, jika kita adalah umat miliknya, tebusannya, kita disertai Tuhan dengan hikmat-Nya kepada kita. Jangan takut. Kemanapun Tuhan mengutus kita, tetap percaya. Karena Tuhan beserta dengan kita, hikmat-Nya menyertai kita. Tuhan memberkati saudara sekalian. Salam.